Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran akhlak, khususnya pembacaan kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Pada video kali ini kita akan membacakan atau melanjutkan pelajaran kita di bab ke-9, yaitu tentang adabul manzili. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Adabul manzili, adab-adab di rumah. Yajibu, wajib, alal waladi, atas seorang anak, ayyura'ya, akan olehnya menjaga siapa walad, al-adaba, akan adab, fi manzilihi, di rumahnya walad, di rumahnya seorang anak tadi. Bi ayyahtarima, dengan menghormati siapa walad, walidayhi, akan kedua orang tuanya, wa ikhwanahu, dan saudara laki-lakinya, wa akhwatihi, dan saudara perempuannya, wa kullaman, dan setiap orang, fil manzili, yang ada di dalam rumah. Wala ya'mala syai'an, dan tidak mengerjakan siapa walad syai'an, akan sesuatu, yughdibu, yang membuat dimarahi siapa walad, ahadan, akan seseorang, minhum, dari mereka. Dari mereka maksudnya mereka yang ada di dalam rumah tadi, entah itu orang tua, saudaranya, atau siapapun yang ada di dalam rumah. Jadi seorang anak itu hendaknya menghormati kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, kemudian orang yang ada di dalam rumah lah intinya. Dan jangan mengerjakan wala ya'mala, jangan mengerjakan sesuatu yang membuat orang lain itu marah. Wala yu'anida, lanjutlah, wala yu'anida, dan tidak menentang siapa walad, akhahul kabira, akan saudaranya yang lebih tua atau yang lebih besar. Wala yukhasima, dan tidak bertengkar siapa walad, akhahu shaghira, akan saudaranya yang lebih muda atau yang lebih kecil atau adik-adiknya lah. Wala yu'dhiya, dan tidak mengganggu siapa walad, al khadima, akan pembantu. Wa idza la'iba, dan apabila bermain seorang anak, la'iba binizamin, bermainlah dengan aturan, bi ghairi siyahin, dengan tanpa berteriak, wala harokatin, dan tidak bergerak, la taliqa, dengan gerakan yang tidak pantas. Apa gerakannya, apa harokat, bihi, dengannya walad. Wala siyama, apalagi, idza kana ahadun, apabila ada seseorang, fil baiti, di dalam rumah, naiman, orang yang tidur, au maridan, atau orang yang sakit. Baik, tadi setelah seorang anak itu wajib beradab atau menjaga adabnya di dalam rumah dengan cara si anak itu menghormati orang tuanya, kemudian si anak itu tidak mengerjakan sesuatu yang membuat orang lain marah. Yang ketiga, seorang anak itu juga wajib tidak menentang kakak-kakaknya, tidak juga bertengkar dengan adik-adiknya. Itu anak yang beradab. Pun juga yang kelima nih, seorang anak itu tidak boleh mengganggu al-khadimah, pembantu lah. Kalau ada pembantu di rumah, jangan mengganggu pembantunya. Sebenarnya termasuk saudara-saudaranya juga lah, jangan mengganggu maksudnya. Wa idza la'iba, dan apabila bermain di rumah, bermainlah dengan aturannya seperti apa? Aturannya misalnya bi ghairi siyahin, dengan tidak berteriak dan tidak bergerak-gerak dengan gerakan yang tidak pantas. Nah, apakan lagi idza kana ahadun fil baiti,
apabila ada seseorang di dalam rumah itu yang sedang tidur. Jangan sampai kita berteriak-teriak atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas ketika di rumah itu ada yang tidur atau ada yang sedang sakit. Nah, kasihan orang yang sedang tidur tadi atau yang sedang sakit tadi hendak istirahat. Nah, hanya karena kita bermain-main, berteriak-teriak itu mengganggu orang lain. Nah, itu pelajaran yang poin pertama. Kemudian yang kedua kita lanjut. Wa ayyuhafidha, dan hendaklah menjaga siapa walad, seorang anak, alal adawatil manzili, atas peralatan-peralatan atau perabotan rumah. Misalnya fala yaksirul awaniya, tidak memecah atau tidak merusak tempat-tempat wadah-wadah. Mungkin ada wadah-wadah dari kaca kah atau dari guci mungkin. Nah, tidak dirusak. Wala yughayyirul abwaba, tidak merubah-rubah akan pintu-pintu. Nah, bermain-main pintu, mungkin membuka-buka, buka tutup. Nah, tidak juga seperti itu. Wala yufsidal asjara, dan tidak merusak akan pohon-pohon atau tanaman-tanaman termasuklah. Nah, tanaman-tanaman kecil, pohon-pohon jangan dirusak. Mungkin ada taman-taman di depan rumahnya, itu jangan dirusak. Kasihan mungkin ada orang tuanya atau kakak-kakaknya yang sedang menanam itu kan, menanam tanaman tadi. Nah, gara-gara kita rusak, jangan. Wa idza kana indahu, dan apabila ada di sisinya atau ada baginya seorang anak tadi, hirun, kucing, au dajajun, atau ayam. Apabila kita punya kucing atau ayam, yuqaddimu lahu, hendaklah menyajikan siapa walad, seorang anak, lahu, baginya kucing dan ayam tadi, atau mungkin peliharaan yang lain, at-ta'ama, akan makanan, wasyaraba, dan minuman, wala yu'dhihi, dan tidak mengganggunya. Nah, jadi kalau kita punya peliharaan, nah, hendaklah kita beri makan peliharaan kita beri minum peliharaan kita. Jangan sampai kita memelihara hewan tapi hewan itu tidak kita beri makan, tidak kita beri minum. Misalnya kita tidak dikasih makan, tidak dikasih minum mungkin seharian, apakah kita tahan? Pada umumnya kita tidak tahan. Seharian kita tidak minum, tidak makan, kan kita yang sakit, kita yang kasihan. Nah, apalagi ini misalnya ke hewan, janganlah. Jadi kita harus menyajikan makanan kepada hewan peliharaan kita, makanan dan minuman, dan juga wala yu'dhihi, tidak mengganggunya. Nah, kalau kucing kah diganggu, dilempar-lempar, nah, jangan diganggu. Itu adab-adab kita ketika kita ada di rumah. Apa aja tadi poinnya, ada banyak lah. Kalau kita sebut atau simpulkan lagi poin-poin adab-adab di dalam rumah, kita coba dari nomor 1 dulu. Yang pertama, adab ketika di rumah adalah menghormati kedua orang tua. 1, termasuk kakak-kakak dan adik-adik, saudara-saudara, dan semua orang yang ada di dalam rumah mesti dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, la ya'mala syai'an, tidak mengerjakan sesuatu yang itu menimbulkan kemarahan mereka, kemarahan orang yang ada di dalam rumah. Jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahan orang yang ada di dalam rumah. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga, la yu'anida, tidak menentang kakak-kakak, wala yukhasima, dan tidak bertengkar dengan adik-adik. Nah, berapa nih sudah? 4 lah. Wala yukhasima, tidak bertengkar
dengan adik-adik. Wala yu'dhiya dan tidak mengganggu al-khadima pembantu. 5 sudah. Wa idza la'iba dan apabila bermain nih yang keenam nih. Bermainlah dengan yang patut. Jangan berteriak-teriak, jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas. Apalagi apabila di dalam rumah itu ada naiman, orang yang tidur, atau maridon, atau orang yang sakit. 6 sudah. Nah kemudian lagi yang 7 nih, jangan merusak-rusak wadah-wadah, jangan buka-buka pintu, bermain-main pintu, jangan merusak tanaman atau pohon. Dan ketika yang ke-10 ini ketika kita ada punya peliharaan itu kita beri makan minum dan jangan mengganggu peliharaan kita. Nah kira-kira ada 10 poin lah dari bab 9 ini, hal-hal kelakuan-kelakuan yang harus kita lakukan dan larangan-larangan yang mesti kita jauhi. Nah mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu pelajaran kita pada video kali ini, adabul manzili, adab-adab ketika kita di rumah. Baiklah, sampai sini saja video kali ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.